Dan saat itu saudara penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri menyatakan bahwa perkara ini tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Tapi kita dapatkan dakwaan 110 lembar, 110 halaman, ternyata perkaranya tetap berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi telah terjadi kebohongan yang disampaikan penyidik kepada kami yang sebelumnya menyatakan tidak ada kaitan, ini khusus terkait mubahalah. Kenapa persidangannya Gus Nur sama Bambang Tri mereka tidak dihadirkan di persidangan? Ini yang harus ditegakkan keadilannya supaya mereka bisa hadir, dan ketika mereka hadir dia akan bisa menyuarakan isi hatinya. Dan saat itu saudara penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri menyatakan bahwa perkara ini tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Tapi kita dapatkan dakwaan 110 lembar, 110 halaman, ternyata perkaranya tetap berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi telah terjadi kebohongan yang disampaikan penyidik kepada kami yang sebelumnya menyatakan tidak ada kaitan, ini khusus terkait mubahalah. Padahal mubahalah tadi kontennya adalah mubahalah yang dilakukan oleh Bambang Trimulyono yang dibimbing oleh saudara Gus Nur ini berkaitan dengan apa yang dia tulis dalam buku Jokowi Undercover yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo baik di SD, SMP, dan SMA adalah palsu. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan telah terjadi kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Surakarta telah dilangsungkan sidang perdana untuk kasusnya Gus Nur dan Bambang Trimulyono. Mereka berdua pada tanggal 13 Oktober 2022 yang lalu telah ditangkap oleh polisi dan ditahan di Barreskrim Mabes Polri atas tuduhan melakukan mubahalah. Nah, ini unik karena mubahalah itu adalah doa saling melaknat. Barang siapa yang berbohong, maka Allah akan menurunkan laknatnya ketika dia masih hidup di dunia ini. Nah, Bambang Tri melakukan mubahalah untuk bersumpah bahwa ijazah SD, SMP, dan SMA-nya Pak Jokowi yang kini Presiden Republik Indonesia itu ditengarai palsu, diduga palsu. Untuk membuktikan itu, siapa yang benar dan siapa yang berbohong, maka Bambang Tri mau bermubahalah. Tetapi masalahnya tidak ada pihak-pihak yang bisa menghadirkan Pak Jokowi dalam mubahalah itu, maka terjadilah mubahalah sepihak. Nah, rupanya kasus inilah yang diangkat oleh pihak penyidik dan akhirnya dibawa ke pengadilan. Sekedar flashback,
ke belakang, mubalah itu pernah akan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitannya dengan ketauhidan. Ada sekelompok orang yang tidak percaya bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Untuk membuktikan siapa yang berbohong, maka Rasulullah mengajak mereka untuk bermubahalah. Rasulullah sendiri sudah hadir di lapangan terbuka bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Tetapi pihak-pihak yang tidak percaya kepada kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hadir. Boleh jadi karena dia atau mereka ketakutan jika nanti terbukti yang berbohong adalah mereka, bukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kasus Bambang Tri dan Gus Nur ini, itulah yang dianggap melecehkan dan menistakan ajaran agama. Karena prosesnya ini sudah masuk ke ranah hukum, maka biarlah pengadilan yang memproses, dan kita hanya berharap bahwa saksi-saksi ahli yang nanti akan dihadirkan adalah mereka yang benar-benar memahami persoalan-persoalan, kaidah-kaidah tentang syariat Islam. Jangan menghadirkan orang-orang yang asal saja. Oleh sebab itu, kita berharap bahwa peradilan ini adalah peradilan yang benar-benar jujur, dan hak-hak dari Gus Nur dan Bambang Tri mesti ditegakkan. Karena apa? Pengadilan pertama kemarin sidangnya lewat online, mereka tidak dihadirkan. Jadi Gus Nur sama Bambang Tri tidak dihadirkan di dalam persidangan, padahal ini penting. Dan sekarang bukan masanya COVID lagi. Ini terbukti bahwa resepsi pernikahannya Kaisang, anaknya Pak Jokowi, itu dilakukan besar-besaran dan melibatkan banyak orang. Nah, kalau itu yang terjadi, kenapa persidangannya Gus Nur sama Bambang Tri mereka tidak dihadirkan di persidangan? Ini yang harus ditegakkan keadilannya supaya mereka bisa hadir, dan ketika mereka hadir dia akan bisa menyuarakan isi hatinya. Karena tampil di layar lewat Zoom tidak sama dengan kehadiran mereka secara fisik di pengadilan. Demikian, saudara, semoga keadilan di Republik ini bisa tegak lurus, dan siapapun mereka, sebelum ada vonis kita tetap menghargai eksistensi mereka sebagai orang merdeka. Terima kasih. Bila dirasa bermanfaat, silakan di-share dan beri komentar di kolom komentar. Billahi taufiq walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.